Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di semester 4 yang sudah hadir dan sangat bersemangat pada pertemuan strategi pembelajaran dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Baik, saya akan sedikit mereview dari pertemuan 1 dan pertemuan 4 tentang hakikat dari pembelajaran strategi pendidikan agama Islam. Ya, baik teman-teman, kenapa teman-teman mempelajari mata kuliah strategi pendidikan agama Islam ya? Tentunya mata kuliah ini akan memberikan satu pengetahuan, kemudian juga memberikan satu pengalaman kepada teman-teman untuk mempersiapkan teman-teman menjadi guru yang baik. Nah, sebagai seorang pendidik, teman-teman harus mampu mempunyai strategi atau mengimplementasikan strategi pendidikan itu saat di kelas, saat berhadapan dengan siswa yang ada di kelas, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman harus bisa menguasai beberapa strategi, minimal sekitar 5 strategi yang dikuasai, ya. Nah, pada mata kuliah ini saya menampilkan strategi yang menjadi strategi jagoan, ya, yang menjadi strategi unggulan dari semua strategi yang ada. Meskipun saat ini strategi pembelajaran kita berkembang dengan sangat pesat, tentunya disesuaikan dengan kondisi. Pertama adalah zamannya yang serba digital, kemudian kondisi dari perkembangan siswa saat ini. Ya, jadi strategi pembelajaran akan terus berkembang dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku tentunya. Baik, saya akan share screen ya. Ya, bicara tentang strategi tentu kita akan melibatkan para ahli ya. Nah, di sini saya menampilkan Kem. Ini Kem seorang ahli di bidang pendidikan ya, dan dia berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ya. Kemudian menurut Dick and Carey, strategi pembelajaran adalah satu set dengan materi dan prosedur pembelajaran. Ya. Nah, tentunya dipergunakan bersamaan dan juga menimbulkan hasil belajar yang baik pada siswa. Nah, dari kedua ahli strategi pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa strategi merupakan satu kegiatan ya yang terencana dan tersistematis ya yang diperuntukkan untuk memudahkan siswa dalam memahami ya, kemudian menyadari, kemudian mampu mengulang kembali materi yang sudah diberikan oleh guru. Ya. Nah, tentu dengan segala metodologi dan juga segala hal yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut di setiap strategi pembelajaran ya. Baik, kita sering mengenal adanya istilah dalam strategi. Ya, jadi strategi hari ini mungkin jarang dipergunakan, kata strategi ini jarang dipergunakan, tapi lebih sering orang menggunakan kata pendekatan, kemudian teknik
pembelajaran, kemudian taktik mengajar ya atau teknik mengajar atau model mengajar. Nah, ini kata-kata yang sering dipergunakan saat ini ya. Orang Dikbud itu sering menyebutkan model, diikuti juga orang Kemenak kadang juga disebut sering menyebut lebih cenderung menyebut model ya. Nah, oleh karena itu apapun itu namanya, teman-teman harus memahami itu sebagai sebuah strategi pembelajaran ya. Jadi Anda ketika mengingat apakah yang disebut atau apakah definisi strategi, maka teman-teman harus mengingat bahwa strategi itu adalah satu aktivitas yang tersistematis ya, yang digunakan untuk merealisasikan capaian dari tujuan pembelajaran ya. Nah, ini ada perbedaan metode dan strategi. Ini mungkin teman-teman sudah tahu, jadi saya bahas sekilas ya. Metode itu sama dengan cara ya. Kemudian dalam sebuah strategi itu menggunakan banyak metode. Ya, awas ya, strategi dengan metode itu sangat berbeda. Kalau metode itu hanya satu saja, satu cara saja, tapi kalau strategi menggunakan beberapa cara, ya. Nah, kemudian strategi itu lebih menekankan kepada tujuan dari perencanaan, tujuan dan perencanaan. Ya, jadi strategi itu ketika Anda ditanya tentang apakah definisi strategi, maka teman-teman harus menjawab adanya tujuan dan adanya perencanaan yang tersistematis untuk mencapai satu tujuan. Ya. Kemudian apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih strategi, ya. Nah, tidak semua tidak semua materi itu cocok dengan sebuah strategi. Oleh karena itu, teman-teman harus mempunyai feeling, harus mempunyai pengetahuan bagaimana strategi ini cocok dengan materi apa. Strategi inquiry cocok dengan materi apa. Kemudian strategi quantum learning cocok dengan materi apa. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harus pintar sekali memilih. Nah, oleh karena itu ada rujukannya. Ya, bagaimana kita mempertimbangkan sebuah strategi pembelajaran? Pertama, teman-teman harus merujuk kepada tujuan dari materi pembelajaran. Ya. Nah, tujuan dari materi pembelajaran itu ada 3, teman-teman ya. Pertama, tujuannya adalah kognitif, yaitu pengetahuan yang meliputi hafalan, ya. Kemudian daya serap pengetahuan, ya. Nah, ini tentang kognitif ini selalu berpusat kepada intelektual semata. Kemudian yang kedua adalah aspek afektif. Nah, afektif ini selalu berlandaskan dengan rasa, kemudian diperlihatkan dengan sikap, ya, sikap. Jadi ketika satu orang atau anak manusia menyerap sebuah pengetahuan, kemudian pengetahuannya itu dia resapi ke dalam hati, kemudian dia praktekkan, dia keluarkan, dia munculkan dalam sikap dia, misalnya berbentuk rajin atau berbentuk yang tadinya dia tidak mengetahui fungsinya mandi, jadi dia tahu bahwa oh saya harus mandi karena supaya badan saya bersih. Maka ketika mandi menjadi sebuah rutinitas, maka aspek psikomotorik itu akan muncul. Nah, oleh karena itu 3 dari ranah dari tujuan pembelajaran, 3 ranah tujuan pembelajaran itu harus menjadi patokan
dalam menentukan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian teman-teman harus mempertimbangkan juga tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan dari tujuan pembelajaran tersebut. Apakah teman-teman membuat tujuan materi, tujuan dari satu materi itu mudah, sedang, atau sulit? Seringkali kita tidak bisa menghindari bahwa memang betul tujuan dari satu materi ini sulit. Misalnya tentang pembiasaan. Misalnya harus akhlak mulia. Misalnya di tengah-tengah kondisi dari masyarakat sekolah atau anak-anak kita berada di lingkungan yang kasar, misalnya yang notabene dia berbicara kasar, maka untuk merubah siswa kita dari bicara kasar menjadi bicara halus, ini membutuhkan tingkat kesulitan yang tinggi. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan ini, ya. Dan ini juga terkait dengan bagaimana teman-teman mengenal siapakah siswa. Nah, ketika bicara siapakah siswa, maka kita bicara tentang bagaimana perkembangan psikologi siswa. Ya. Jadi kembali ke psikologi, mata kuliah psikologi. Kemudian selanjutnya adalah apakah siswa itu membutuhkan keterampilan akademis tertentu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya teman-teman tujuan pembelajaran dari materi sholat duha. Tujuannya adalah tujuan afeksinya adalah siswa menyadari pentingnya sholat duha. Kemudian ditunjukkan dengan aspek psikomotorik. Siswa mampu melaksanakan sholat duha setiap pagi di sekolah. Nah, otomatis tujuan ini memotivasi teman-teman sebagai guru untuk memberlakukan atau mendesain atau membuat strategi supaya bagaimana strateginya apa yang tepat supaya anak-anak kita terbiasa untuk sholat duha, ya. Nah ini kita pikirkan, ya. Nah oleh karena itu strategi apa yang tepat untuk membiasakan siswa tersebut sholat duha, ya. Nah ini merupakan pertimbangan yang berasal dari tujuan materi. Kemudian pertimbangan juga ini sangat berhubungan juga dengan materi. Apakah materi tersebut merupakan sebuah fakta atau konsep atau hukum atau teori tertentu? Ya, oleh karena itu ini juga menjadi satu bahan pertimbangan kita bagaimana strategi apa yang harus kita gunakan. Apakah quantum learning atau inquiry atau cooperative learning? Ya. Nah, kemudian apakah siswa membutuhkan syarat-syarat tertentu sebelum mempelajari materi tersebut? Ya, apakah sebelum anak-anak itu mengenal sholat duha, apakah anak-anak ini harus mengenal dulu sholat 5 waktu, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini yang disebut strategi adalah sebuah perencanaan itu di sini. Kita harus merencanakan, tidak hanya merencanakan atau mendesain pembelajaran, tapi juga merencanakan urutan dari materi-materi pembelajaran. Ya, nah kemudian apakah sumber bacaan itu apa yang harus dibaca oleh siswa selain atau sebelum materi tersebut disampaikan. Nah ini merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih satu strategi. Nah, kemudian prinsip umum dalam penggunaan strategi pembelajaran itu kita pahami bahwa tidak semua strategi ini cocok untuk satu materi tertentu. Kemudian
Dillon mengatakan no teaching strategy is better than others in all circumstances. So you have to be able to use a variety of teaching strategies and make rational decision about when each of teaching strategies is likely to most effective. Ya, jadi jangan lupa strategi yang tepat itu bagi materi tertentu adalah strategi yang mencapai tujuan yang efektif. Oke, ya. Nah, ini satu lagi prinsip dari sisi memilih strategi adalah memilih strategi selalu berorientasi kepada tujuan materi, ya. Kemudian juga berorientasi kepada aktivitas siswa, ya, dan juga berorientasi pada siswa, kemudian integritas dan interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang. Jadi jangan lupa ketika kita membuat strategi, atau juga strategi ini saat ini bisa dikatakan juga sebuah desain, ya, desain kelas. Nah, jangan lupa ada 4 hal yang harus teman-teman ingat ketika memilih strategi pembelajaran. Pertama adalah tujuan dari materi, kemudian berorientasi aktivitas siswa, kemudian berorientasi siswa, siapakah siswa kita, perkembangannya seperti apa, kemudian yang keempat adalah tentunya sebagai guru kita harus menciptakan situasi kelas yang menyenangkan dan menantang dan inspiratif, interaktif, ya. Nah, ini terkait dengan kurikulum 2013 yang mempunyai orientasi student center atau siswa sebagai orientasi utama dari sebuah proses pembelajaran. Jadi ingat, siswa adalah tujuan utama dari sebuah proses pembelajaran. Siswa yang seperti apa yang kita inginkan adalah siswa yang interaktif, kemudian dia menyenangi pelajaran, atau menyenangi proses pembelajaran, ya. Kemudian siswa yang inspiratif, jadi dia terinspirasi dari apa yang sedang berlangsung. Oke, untuk pertemuan pertama saya cukupkan sekian, dan ini semestinya menjadi satu patokan ketika teman-teman memilih strategi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.